Selamat pagi saudara-saudara dan selamat menyambut hari baru pemberian Tuhan. Kita bertemu lagi dalam acara doa pagi pada hari ini, Selasa 11 Oktober 2022. Syukur kepada Allah, dalam segala keadaan Ia menyertai kita. Kita menyebutnya Immanuel, artinya bersama kita adalah Allah. Dengan jalan itu, Tuhan membuat kita senantiasa bersemangat, berpengharapan, optimistik, dan sejahtera dalam setiap keadaan. Situasi senang, bahagia, situasi sulit, sakit, duka, kita ada di dalam damai sejahtera Allah. Kita akan merenungkan Mazmur 37 ayat 25 sampai 26 pagi ini. Bacaan yang sudah direnungkan dalam kebaktian minggu 2 hari lalu. Temanya dalam kebaktian itu di antara sukses dan gagal. Tapi pagi ini kita hanya membaca ayat 25 dan 26 tentang kehidupan orang benar yang menjadi berkat. Jadi kita beri tema keluargaku pembawa berkat Allah. Sebelumnya mari kita menyanyi dari PKJ 250, Ya Tuhan, Ya Allahku. Ya Tuhan, ya Allahku, inilah doaku, tunaikan kepadamu, terimalah hambamu yang berdosa, yang hina dan mengharapkan kasih-Mu, harapan yang kekal. Ya Tuhan, ya Allahku, kuatkan imanku, sehingga aku mampu menjadi saksi-Mu. Walaupun angin ribut dan topan menerus, tak akan aku takut, Engkau nahodaku. Ya Tuhan, ya Allahku, curahkan rahmat-Mu, jadikanlah diriku pelayan bagi-Mu. Meski berat cobaan menimpa diriku, ya Tuhan, bimbing aku sepanjang hidupku. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, terima kasih atas pagi baru yang dikaruniakan saat ini, setelah kami istirahat sepanjang malam dalam kasih-Mu. Pagi sudah datang, supaya di dalamnya kami dapat berdoa, bekerja, dan melayani. Kami dapat bangun dan berkegiatan di bawah tuntunan dan perlindungan Tuhan, dalam hikmat Tuhan. Syukur kami dapat memulai hari ini dengan bernyanyi, membaca firman-Mu, dan berdoa kepadamu. Berikanlah firman-Mu kepada kami, ya Tuhan. Kami mohon dalam nama Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah saudara-saudara, kita membaca Mazmur 37 ayat 25 dan 26.
Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saudara-saudara, Raja Daud sudah tua. Lalu ia mengenang perjalanan hidupnya sejak muda. Ia menjadi seperti pengamat hidup. Ia melihat dan mengamati keluarga-keluarga. Dalam ayat-ayat ini, ia melihat ada keluarga yang ia sebut hidupnya benar, memberi perhatian kepada orang lain, berbelas kasihan, dan bahkan memberikan pinjaman. Memang ada orang atau keluarga seperti ini, saudara-saudara, bergiat dalam gereja atau dalam masyarakat, dan selalu berusaha menjadi berkat kepada banyak orang. Bapaknya, ibunya, anak-anak, cucu-cucu, bahkan mantu-mantunya juga ikut dalam kebiasaan menaruh belas kasihan atau bahkan memberi pinjaman. Suka meminjamkan entah uang, alat rumah tangga, buku novel atau cerita anak-anak, kendaraan, koper atau baju panas, atau topi kalau dia tahu ada yang mau ke luar negeri tapi belum punya baju panas atau koper. Terasa sekali roh Tuhan menggerakkan keluarga semacam ini untuk terarah keluar diri sendiri dan menaruh perhatian kepada keperluan orang lain. Ayat ini bilang, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan anak cucunya menjadi berkat. Tiap hari berbelas kasihan. Tiap hari menjadi berkat. Bukan main ya. Waktu saya masih di SMA, saya ingat di Jakarta ada keluarga yang seperti ini. Tiap hari Minggu selalu ada orang dari daerahnya yang datang ngobrol dan makan di rumahnya. Sehingga ada orang berkomentar, rumahnya seperti rumah makan. Siapa saja bisa datang. Kita juga mendengar ada pejabat tinggi atau tokoh masyarakat yang setelah pensiun tidak menjadi orang yang kaya raya. Tetap sederhana. Bahkan pegawainya sampai saweran untuk membelikan dia mobil tua sehingga ia sangat terharu. Dia hanya bertugas dan makan gajinya yang diterima dari negara. Bahkan gajinya kadang-kadang diberikan kepada orang-orang kecil di kantornya. Mazmur ini menyebut mereka orang benar, menaruh belas kasihan setiap hari. Keluarga yang tiap hari menaruh perhatian kepada orang lain dan menolong hidup mereka. Nah, menurut penglihatan Raja Daud, keluarga begini tidak pernah ditinggalkan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Ayat 25. Gusti memelihara mereka. Gusti mboten sare, kata pepatah Jawa. Artinya Tuhan tidak tidur. Ia berlaku adil kepada orang yang benar. Dalam bulan keluarga tahun ini, kita merenungkan soal keluarga bertemu Tuhan dan mendapatkan makna, mendapatkan arti hidup, arti yang sejati dari kehidupan ini. Itu membawa kebahagiaan yang sejati pula. Kebahagiaan mengikuti keinginan Allah dalam hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Kiranya kita termasuk keluarga bahagia karena menjadi berkat Allah. Amin. Kita akan membawa doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama.
Ya Tuhan, Bapa kami, syukur atas jam seperti ini, di mana kami dapat berdoa, berbicara kepadamu, dan dapat mendengar Tuhan berbicara kepada kami lewat perenungan firman-Mu. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami, supaya kehadiran Tuhan di dalamnya menumbuhkan semangat untuk hidup benar, hidup bersyukur, dan bersemangat untuk menjadi berkat kepada siapapun, sehingga menjadi bahagia. Keluarga yang tekun menaruh belas kasihan dan membantu orang lain, sehingga selalu mengalami dan merasakan hidup bersama Tuhan, tidak pernah ditinggalkan. Terutama dalam situasi masyarakat bangsa kami yang bersama seluruh dunia mengalami kesukaran-kesukaran karena peperangan, bencana-bencana alam, krisis energi, pangan, krisis perumahan, krisis keuangan, krisis kesehatan. Kami bersyukur karena melalui Presiden Indonesia, Pak Joko Widodo, banyak negara di bumi didorong untuk hidup dalam perdamaian dan bekerja sama dalam menghadapi krisis-krisis ini. Tolonglah berkati semua usaha melalui G20, pertemuan-pertemuan, sidang-sidang bulan ini dan bulan depan, kiranya membawa hasil-hasil konkret yang benar-benar ada gotong royong, ada pemulihan yang semakin nyata di antara bangsa-bangsa. Kami doakan anggota jemaat dan simpatisan, dan semua orang yang sedang bergumul dengan kesukaran, sakit penyakit, duka cita karena kematian yang disebabkan baik oleh kerusuhan massal seperti di Malang, bencana banjir yang melanda di mana-mana, tanah longsor, angin puting beliung, robohnya gedung sekolah yang menewaskan anak-anak sekolah, dan lain-lain. Kami mendoakan saudara-saudara yang berbaring sakit di rumah atau di rumah sakit, baik karena sakit maupun karena usia tua. Mohon kami sejahtera Tuhan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara yang sakit, supaya melewati hari-hari ini dengan penuh pengharapan, kasih, dan iman. Pulihkanlah kiranya anak-anak-Mu yang berharap kepadamu. Kami bawa Pak Torik Sentana, Bapak dan Ibu Yahya Gunawan, supaya semakin pulih dan sehat kembali. Juga Ibu Tris Karyadi, Ibu Tina Permana, Pak Mulyana, dan Ibu. Mohon dalam keadaan mereka selalu merasakan kehadiran Tuhan yang hangat dan memulihkan mereka. Juga banyak orang tua kami yang karena usia lanjut membuat fisik mereka lemah, sehingga banyak di rumah. Hiburkan dan berilah semangat untuk menghadapi keadaan mereka, sehingga mampu melewati hari-hari banyak di rumah dengan berbahagia dan optimistik. Kami ingat Pak Hadi Pratomo, Ibu Edia, Pak Sulendro, Ibu Yakin, Ibu Swat, dan banyak lagi orang tua kami yang memerlukan kekuatan-Mu. Curahkanlah roh-Mu yang kuat, menguatkan roh mereka semua. Kami mohon bagi saudara-saudara yang menyiapkan pernikahan, supaya kasih dan sukacita dari Tuhan memenuhi mereka dalam menyiapkan diri menjadi mempelai-mempelai yang beriman, setia, dan saling mengasihi. Juga yang berulang tahun minggu ini, kami doakan, supaya selalu bersyukur atas hari-hari hidup yang dikaruniakan tahun demi tahun, tidak berkeputusan. Kami doakan anak-anak kami yang sekolah, kuliah, tolonglah lindungi dan tuntunlah mereka, supaya tekun dan setia dalam mengisi waktu yang ada untuk belajar, bekerja sama dengan guru atau dosen mereka, sehingga membuahkan hasil yang baik. Baik dalam belajar maupun dalam bergaul, kiranya anak-anak muda ini mampu menjalani masa muda mereka dengan menambah ilmu, memupuk etika yang membawa mereka kepada hidup yang berguna di masyarakat dalam perjalanan jauh ke depan. Kami doakan yang mencari pekerjaan, oh Tuhan, kiranya dibukakan jalan, sehingga dapat mengembangkan hidup dan kemampuan mereka. Atau yang baru saja mendapatkan pekerjaan,
supaya iman dan percaya mereka, syukur mereka kepada Tuhan selalu menjadi kebiasaan mereka dalam mengembangkan hidup dan karier. Kami mohon dalam Kristus, Tuhan kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, puji terima kasih. Amin. Demikianlah saudara-saudara acara kita pada pagi ini. Salam sejahtera dan selamat berkegiatan dan menjadi berkat Allah. Terpujilah Tuhan. Amin.